lansia ya. Kemudian nantinya apa sih lingkupan nasional perawatan pada gerontik ya. Nah kemudian ya untuk pengertiannya sendiri ya untuk gerontologi ya. Yang pertama itu ada geros ya, yang artinya itu lanjut usia, dan logos itu ilmu ya. Di sini pengertiannya yaitu ilmu yang mempelajari secara khusus mengenai faktor-faktor yang menyangkut tentang lansia atau lanjut usia. Jadi yang mempelajari tentang lansia ya. Ini secara khusus ya tentang faktor-faktor ya yang menyangkut lansia itu apa saja ya. Kemudian ada juga pengertian yang lain yaitu ilmu yang mempelajari seluruh aspek menua ya. Jadi semua aspek ya, mungkin dari tadi ya, dari salah satunya faktor-faktornya apa yang menyebabkan penuaan pada penuaan, terus apa saja penyakit yang akan terjadi ya, kemudian bagaimana tadi ya asuhannya bagaimana ya. Kemudian ada juga ilmu yang pelajari tentang proses ya menua ya, dan masalah yang mungkin terjadi pada lanjut usia ya. Ini adalah pengertian dari gerontologi ya. Ada 3 di sini contohnya. Kemudian kita lanjut kembali ya untuk geriatrik ya, tadi gerontologi ya. Kemudian ada selanjutnya ada itu geriatrik ya. Geriatrik itu yang pertama dari kata geros tadi ya. Geros juga artinya lanjutan kedua, dan iatria atau untuk care yang bahasa Inggris ya, itu adalah merawat ya. Geriatrik ya, society adalah cabang dari ilmu yang penyakit dalam yang menangani aspek promotif ya, preventif ya, kuratif, dan sampai juga ke tahap rehabilitatif ya, serta psikososial ya dari penyakit-penyakit pada usia lanjut ya. Jadi untuk geriatrik ya, kita merawat dari aspek promotif ya, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif ya, dan juga dari aspek psikososial ya. Juga kita juga menangani juga ya semua ya, dari tahap pencegahan ya sampai ke tahap rehabilitatif. Nah kalau untuk gerontik ini ya, di sini itu gabungan dari gerontologi ya, gerontologi dan juga geriatrik ya. Terbentuklah ya si gerontik tersebut ya. Kemudian untuk selanjutnya ya, untuk ilmu keperawatan gerontik ya, itu pengetahuan ya, sesuatu yang dapat dipelajari ya, itu konsisten ya terhadap Lokakarya Nasional Perawatan tahun 83 ya. Gerontik itu kan tadi terdiri dari 2 ya, dari gerontologi dan juga geriatrik ya. Untuk perawatan ilmu perawatan gerontik ya, itu awalnya dari Lokakarya Nasional Perawatan tahun 1983. Nah kemudian untuk definisinya sendiri untuk keperawatan gerontik ya, usia lanjut atau lansia ya, baik sehat maupun sakit ya, dari tingkat individu, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Jadi kita mempelajarinya tidak hanya pada lansia yang sakit ya, lansia yang sehat juga kita harus mempelajari juga. Kemudian baik dari tingkat individunya si lansia tersebut, kemudian dari faktor ya, bisa jadi dari keluarganya ataupun kelompok ya, di kelompok lansia yang mungkin bisa jadi di kayak di panti ataupun tempat yang lainnya, ataupun lansia yang ada di masyarakat ya. Kita mempelajari dari aspek individu sampai ke aspek yang ada di masyarakat. Jadi banyak ya, banyak kita pelajari untuk si gerontik. Nah di sini ada di kelas kita mungkin ada atau tidak ya yang sudah di atas 60, ada atau tidak? Tidak ada yang masuk lansia di atas 60 mungkin ada ya. Lansia masih lansia ya, belum ada ya, belum ada yang masuk lansia ya.
pralansia aja, Pak. Iya. Kalau dulu ada Bu, udah masuk umur berapa ya? 60 tahun dulu udah yang kelas sebelum Ibu tuh dulu ada. Oh. Tapi rajin Bu, bisa ngikutin. Malah IP-nya bagus. Nah, kemudian ya selanjutnya ya untuk di keperawatan gerontik ya di sini yang akan kita bahas ya fokusnya dari keperawatan gerontik ya tadi ya dari peningkatan kesehatannya ya melalui promosi kesehatan, kemudian ada juga tentang pencegahan penyakit ya atau dari aspek preventifnya, kemudian adanya optimalisasi fungsi mental ya dari si lansia, kemudian mengatasi gangguan kesehatan masalah yang terjadi pada lansia ya. Nah, kita lihat ya apa sih penyakitnya yang sering terjadi, terus apa sih faktor dari apa mungkin salah satunya ya faktor yang mungkin dari lansia sudah apa namanya daya ingatnya sudah berkurang ya, nanti bisa kita lihat. Kemudian tujuan perawatan pada lansia ya, kita membantu memahami individu terhadap perubahan di usia lanjut ya. Dan kadang-kadang kita harus kita harus lihat ya, oh kita sudah masuk di usia sekian ya, kita mungkin kalau sudah masuk usia lansia kan kita harus apa namanya daya tahan tubuh mungkin ya sudah tidak seperti dulu ya, dan fisiknya sudah tidak seperti dulu ya, kita juga harus sering apa namanya mengecek ya kondisi tubuh kita. Kemudian yang kedua, memotivasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lansia ya, jadi kita harus apa ya mungkin ya ada lansia di sekitar wilayah kita ataupun di sekitar rumah kita ya, mungkin ada yang tinggal sendiri ataupun apa tidak ada keluarga ya, sengaja kita sebagai mungkin tetangganya ataupun kita sebagai orang terdekatnya ya di situ ya, kita harus bisa membantu ya untuk bisa memotivasi ya dalam itu ya, dalam kita sebagai anggota masyarakat di wilayah tersebut ya, tidak hanya mungkin dia sakit tidak ada yang membantu ataupun yang menolongnya ya, kita sebagai mungkin kita udah punya ilmu ya untuk perawatan atau apa ya, sengaja kita bisa menolong. Kemudian yang ketiga, kita mengembalikan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari ya, mungkin kalau yang sudah apa namanya punya ini ya apa activity daily livingnya ya atau ADL-nya sudah mulai berkurang ya, kita ajarin ya mungkin apa namanya kita membantulah agar bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Mungkin yang dulunya dibantu ya sama orang mungkin ya ataupun keluarganya ya, kita bisa melatih ya agar bisa dia melakukan sendiri ya, kita pelan-pelan kita ajarkan misal untuk apa namanya misal yang dulunya ya mungkin untuk makan ataupun ganti baju ataupun yang lainnya ya, kita ajarkan pelan-pelan untuk agar kita agar si lansia itu bisa mampu ya melakukan aktivitas sehari-hari, jadi tidak tergantung kepada orang lain. Nah, kemudian selanjutnya mempertahankan kesehatan serta kemampuan lansia dengan dalam perawatan dan juga pencegahannya. Tadi dari faktor pencegahan apa sih yang mungkin menyebabkan si lansia punya penyakit tertentu ya, kita harus tahu nih pencegahannya seperti ini. Mungkin hipertensi apa sih yang perlu kita cegah ya, diabetes mellitus ataupun yang lainnya ya. Kemudian perawatannya apa sih, misal si lansia itu punya luka diabetes ya, ataupun yang lainnya ya, kita harus bisa mempertahankan kesehatan si lansia tersebut ya. Kemudian membantu mempertahankan serta membesarkan daya hidup ataupun semangat hidup pelayan usia lanjut ya, kita harus memotivasi ya. Kalau kita nanti praktek di di Panti Jompo ya ataupun di Panti Tresnaweda atau PSTW ya, nah ini yang paling sering ya, karena mereka tuh ya mungkin dia udah tinggal sendiri ya, perlu semangat ya, dari teman-temannya ataupun yang lainnya ya, perlu adanya perhatian lebih ya. Kemudian menolong dan merawat klien ya usia lanjut yang menderita penyakit ataupun mengalami gangguan tertentu ya, baik yang kronis ataupun yang akut ya. Kemudian merangsang para petugas kesehatan untuk dapat mengenal dan menegakkan diagnosis yang tepat ataupun yang dini apabila mereka menemukan ya
atau menjumpai suatu kelainan ya tertentu pada si lansia. Jadi kita harus tahu nih, oh apa sih dia penyakitnya apa, oh diagnosa saya ini ya, penanganannya yang paling utama ya paling dini apa sih ya, kita harus bisa untuk fast respon atau bergerak cepat ya. Nah kemudian yang selanjutnya ya, kita mencari upaya semaksimal mungkin ya agar para klien ya, pada klien lansia yang menderita penyakit ataupun gangguan masih dapat mempertahankan kebebasan yang maksimal tanpa perlu pertolongan ataupun memelihara kemandirian secara maksimal tadi ya, seperti yang ketiga tadi ya, untuk bisa mengembalikan kemampuan ya aktivitas sehari-hari ya. Kita seenggaknya bisa melatih ya, ataupun kalau memang sudah punya udah kelemahan ataupun sudah tidak bisa untuk melakukan aktivitas sehari, seenggaknya ada upayanya ya. Kemudian untuk apa sih landasan penanganan untuk lansia ya, di sini dari filsafat negara ya, kemudian dari Undang-Undang 45 pasal 27 ya, pasal 27 ayat 2 dan juga pasal 34. Kemudian ada Undang-Undang nomor 9 tahun 60 ya, kemudian ada Undang-Undang nomor 4 tahun 65, kemudian ada Undang-Undang nomor 5 tahun 74 ya, kemudian ada Undang-Undang nomor 6 tahun 74 juga ya, kemudian ada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 pada tahun 74. Kemudian yang ke-8 ada program ya Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang lanjut usia. Kemudian ada anjuran Kongres Internasional WINA tahun 83 ya. Kemudian ada GBHN 83 ya. Kemudian ada yang ke-10 Keputusan Menteri Sosial nomor 44 tahun 74 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Sosial Provinsi. Nah, itu adalah landasan ya dalam penanganan lansia. Nah, kemudian apa saja sih yang kita harus pelajari atau lingkup ya asuhan keperawatan gerontik ya. Yang pertama kita pencegahan terhadap ketidakmampuan akibat proses penuaan ya. Kan kita tahu sendiri ya, kalau udah masuk lansia ya fisiknya sudah tidak seperti dulu lagi. Kemudian yang kedua, perawatan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan akibat proses penuaan ya. Kita harus melakukan perawatan ya untuk memenuhi kebutuhan ya yang pada usia lanjut atau lansia. Kemudian yang ketiga, pemulihan ditunjukkan untuk upaya mengatasi kebutuhan akibat proses penuaan ya. Ini adalah lingkup dari kita melakukan ASKEP ya, ataupun asuhan keperawatan gerontik ya. Nah, di sini peran perawat gerontik ya, atau di sini ada sebagai caregiver ya, kita melakukan perawatan ya, edukator ya, kita melakukan mungkin mengajarkan sesuatu ya, ataupun kita tadi ya melalui promotion ya, dan kita tadi sebagai motivator ya, untuk sebagai motivasi lansia, kemudian advokator ya, sebagai dan konselor juga ya, sama advokator ya. Dan dari kelima ini ya, ini adalah peran-peran dari perawat gerontik. Nah, kemudian apa sih tanggung jawab ya dari perawat gerontik ya? Yang pertama, kita membantu klien lansia memperoleh kesehatan secara optimal ya. Jadi kita harapkan kan lansia di usia sudah lanjut ya, lansia yang usia lanjut itu dalam keadaan yang sehat. Kemudian yang kedua, membantu klien lansia untuk memelihara kesehatannya ya, untuk kalau kita sebagai perawat gerontik ya, mungkin kita perlu banyak edukasi ya kepada si lansia. Kemudian yang ketiga, kita membantu klien lansia menerima kondisinya ya, harus tadi ya melakukan edukasi juga, terus tadi juga kita harus memotivasi ya, terus bahwa harus menerima kondisinya seperti tadi ya, fisiknya ataupun mungkin
daya ingatnya ataupun yang lainnya ya. Kemudian yang keempat, kita membantu klien lansia menghadapi ajal dengan diperlakukan secara manusiawi sampai dengan meninggal ya. Ini adalah tanggung jawab dari perawat gerontik ya. Tidak ada tempat tanggung jawab sebagai perawat gerontik. Ya kadang saya suka kasihan ya kalau dulu saya pas dinas di panti soal PSTW ya, atau panti jompo di Cengkareng, kalau tidak ada keluarganya ya, tanggung jawabnya ya dari panti tersebut ya, karena tidak ada keluarga ya kita kuburkan ya, kita bantu ya untuk hadapi ajal ya secara manusiawi ya, secara agama yang dianutnya ya. Kemudian kita bantu ya, kita kuburkan di tempat yang sudah disediakan ya, karena kan kita kasihan kalau yang tidak punya keluarga ya, tidak tinggal sendiri, tidak ada yang merawat ya. Kemudian apa sih alasan timbulnya perhatian kepada lanjut usia ya? Yang pertama, pensiun dan masalah-masalahnya ya. Mungkin pensiun ya, mungkin yang dulunya ya punya kegiatan ya, misal berangkat ke kerja ya pagi ya, kemudian siang sudah pulang ya, kemudian mungkin punya pekerjaan yang harus dikerjakan mungkin ya dari kantor ataupun yang lainnya ya, mungkin udah pensiun udah tidak ada yang dikerjakan ya. Kadang kan adaptasinya kan perlu ini ya, tidak secepat itu ya, sama seperti dulu ya, bapak saya ya pas pensiun ya, pas masih di rumah sakit ya, berangkat dinas, berangkat ke kantor ya. Nah sekarang ya sudah di rumah ya, mungkin hanya menemani cucu ya, ataupun melakukan aktivitas yang lainnya ya. Kemudian yang kedua ya, ada kematian mendadak karena penyakit jantung dan stroke ya. Ini adalah salah satu penyakit yang banyak dijumpai pada lansia. Kemudian yang ketiga, meningkatnya jumlah usia lanjut atau lansia ya di dunia dan juga di Indonesia. Kemudian pemerataan pelayanan kesehatan ya, harus kita pemerataan ya untuk dari usia dini sampai ke usia lanjut ya. Kemudian kewajiban pemerintah terhadap orang cacat dan juga orang jompo atau orang lansia ya. Kemudian yang keenam ya, perkembangan ilmu ya, gerontologi tadi ya, dan juga geriatri. Kemudian yang ketujuh ya, adanya program PBB ya. Kemudian yang kedelapan, adanya tadi ya konferensi internasional di Wina tahun 1983. Kemudian yang ke-9 ya, mahalnya obat-obatan ya. Kemudian yang ke-10, populasi lansia yang bertambah banyak ya, sama seperti tadi ya. Yang ketiga ya, terjadi jumlah lansia ya di Indonesia maupun di dunia ya. Sekarang mungkin sudah mencapai katanya sudah mencapai 2,5% atau berapa gitu ya. Kemudian untuk penyakitnya ya, yang untuk lansia ya nomor 1 masih hipertensi ya, kemudian ada ataupun penyakit jantung ya, dan juga stroke. Nah kemudian untuk si konsepnya ya, kalau untuk ngasih konsep ini kita masih belajar untuk dasar-dasarnya ya, apa saja yang perlu kita pelajarin di perawatan gerontik ya, kemudian apa saja aspek-aspek atau faktor-faktor yang mempengaruhi ya dari perawatan gerontik, kemudian tadi ya peran perawatnya apa ya, kemudian faktor-faktornya apa ya, kita harus pelajari terlebih dahulu. Kemudian di materi kedua nanti kita akan belajar untuk asuhan keperawatannya ya, untuk keperawatan gerontik ya. Jadi nanti kita akan tahulah ke tahunnya, nanti kita akan, kalau kita terjun ke lapangan nanti ya, kalau tahun ini tidak bisa ke ini ya, ke panti dulu ya. Untuk kakak kelas kalian sekarang mencari lansianya itu di wilayah masing-masing, jadi bisa tetangganya ya, ataupun saudaranya ya, bisa dipakai untuk pasiennya ataupun sebagai kliennya ya, karena masih riskan ya untuk lansia ya, karena resikonya tinggi. Kemudian untuk materi yang kedua ya, nanti kita akan belajar tentang asuhan keperawatan ya pada lansia ya, pada
Nah, selanjutnya ya, kita kan tadi sudah belajar dari konsepnya dulu ya, bagaimana sih ya dari pengertian ya, arti kata ya, dari faktor-faktor, kemudian apa saja peran perawat ya, apa saja kita pelajari ya. Kemudian kita lanjut untuk proses keperawatan untuk keperawatan gerontik ya. Kemudian pendahuluannya ya, kita di sini akan belajar tentang asuhan keperawatan pada klien lansia ya. Kita bisa dilakukan dengan tatanan klinik maupun dengan konteks keluarga ya. Karena kan lansia tidak hanya di klinik, di panti ya, tapi juga ada di keluarga dan juga ada di masyarakat. Kemudian pendekatan yang digunakan ya adalah proses keperawatan ya, meliputi ya yang sudah Bapak Ibu pelajari ya, dari pengkajian ya, diagnosa, intervensi, implementasi, dan juga yang terakhir ada evaluasi ya. Nah, kemudian untuk proses asuhan keperawatannya dalam tatanan klinik ya, menggunakan bentuk askep KMB ya. Ini kalau di klinik ya. Mungkin kalau lansianya ada di klinik menggunakan bentuk askep KMB. Sedangkan untuk konteks keluarga menggunakan asuhan keperawatan keluarga ya. Jadi berbeda ya antara lansia ya, untuk yang mungkin di rumah sakit ataupun di klinik kita menggunakan asuhan keperawatan KMB ya. Kalau untuk di keluarga ya, keluarga ataupun masyarakat ya, kita menggunakan asuhan keperawatan keluarga ya. Jadi berbeda nanti. Kemudian landasan hukumnya apa sih kita? Landasan hukumnya dalam penanganan si lansia ya. Yang pertama tadi ya, yang sebelumnya di konsep ya tadi sudah ada ya, tentang dari Undang-Undang 45 ya, pasal 27 ayat 2 ya, pasal 34. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 65 ya, tentang pemberian bantuan kehidupan orang tua. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Kemudian yang keempat ada Kepres atau Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 74 yaitu landasan hukumnya. Kemudian selanjutnya ya, ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 74 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial ya. Kemudian tadi ya sama seperti yang di materi sebelumnya ya, ada program PBB tentang lansia ya, dari anjuran Kongres Nasional Pemuda tahun 83. Kemudian ada keputusan Menteri Sosial RI tahun nomor 44 tahun 74 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Sosial Provinsi. Sama ya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 10 ya tahun 92 ya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 92. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 92 ya. Kemudian ada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 27 tahun 95 tentang organisasi dan tata kerja dari Densus. Kemudian ada Hari Lanjut Usia Nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden tahun 29 Mei tahun 96 di Semarang. Kemudian ada Undang-Undang Kesejahteraan ya Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia atau lanjut usia. Kemudian ada Tahun Lansia Internasional pada tahun 95 ya, tadi landasan hukumnya. Kemudian apa saja alasan timbulnya perhatian pada lansia? Tadi hampir sama ya dengan konsep tadi ya. Yang pertama ada pensiunan dan masalah-masalahnya ya. Adanya kematian mendadak ya dari penyakit jantung dan juga stroke ya. Kemudian meningkatnya jumlah lansia ya, pemerataan pelayanan kesehatan ya, kewajiban pemerintah terhadap orang cacat dan juga jompo ya. Perkembangan ilmu ya dari tadi ya, gerontologi dan juga geriatri. Terus adanya program PBB ya, konferensi internasional di Mina tadi ya nomor 83. Kurangnya jumlah tempat tidur di rumah sakit ya, mungkin mahalnya obat-obatan ya. Terus Tahun Lanjut Usia Internasional 1 Oktober 99 ya. Nah, di sini adalah beberapa alasan timbul perhatian ya, alasan timbul perhatian pada lansia. Kemudian apa sih maksud kita dalam melakukan ya asuhan keperawatan untuk lansia? Yang pertama, kita memberikan bantuan. Kemudian kedua, kita memberikan bimbingan. Ketiga, melakukan pengawasan ya. Ketiga, melakukan perlindungan. Keempat, melakukan pertolongan ya pada lansia secara individu ya maupun kelompok seperti di lingkungan keluarga ya. Jadi kita melakukan asuhan keperawatan ya dari
memberikan bantuan ya, bimbingan ya, pengawasan, perlindungan dan pertolongan pada lansia secara individu maupun kelompok ya, seperti pada lansia di lingkungan keluarga ya. Nah, kemudian untuk asuhan keperawatan yang diberikan itu disesuaikan dengan kelompok lansia yang aktif ataupun pasif ya. Kita kan tadi sudah tahu ya, ada lansia yang mungkin masih bisa beraktivitas ataupun ada lansia yang sudah tidak bisa melakukan aktivitas ya. Kemudian lansia yang aktif dapat berupa dukungan tentang personal hygiene ya, kebersihan lingkungan ya, seperti tempat tidur dan ruangan ya. Kalau kita di panti jompo ya, kita kan bisa mengajarkan tentang personal hygiene ya pada lansianya ya, kebersihan lingkungannya. Mungkin tidak perlu jauh-jauh ya dari tempat tidurnya dia seperti tempat tidurnya dulu, kemudian lemarinya ya. Nah, kita akan mengajarkan ya dari personal hygiene-nya dan kebersihannya. Kemudian dari makanannya, makanan yang sesuai ya. Mungkin kalau lansia ya, kalau kita lihat di jompo mungkin ada yang juga yang pilih-pilih makanan ya, kan? Oh ini nggak mau, ini nggak mau ya. Seenggaknya kita punya ataupun perawat di sana ataupun petugas yang di sana sudah punya solusinya ya. Kemudian misal si lansia mungkin tidak bisa makan sekali misal banyak ya, kita juga harus memahami, kemudian kita harus mengingatkan ya, mungkin boleh tuh makannya porsi sedikit tapi sering ya, ataupun porsi kecil namun bergizi ya, ataupun bervariasi dan mudah dicerna, dan juga kita mengajarkan tentang kesegaran jasmani. Biasanya kalau kita di lansia ya, mungkin ada kegiatan ya setiap Jumat ya, bisa kita melakukan senam ya, ataupun dulu ya kalau saya dulu di panti jompo ya, kita pas praktek di sana, mungkin setiap Rabu itu ada kegiatan hiburan ya, mungkin lansia ya yang dulunya ya bisa menyanyi ya, ataupun menggunakan alat musik ya, ataupun yang bisa kesenian yang lainnya ya, kita salurkan ya. Kemudian ada juga ya yang punya keterampilan ya, membatik ya, membuat mungkin menjahit ataupun yang lainnya ya, biasanya kita fasilitasi di panti sosial di PSTW atau di panti jompo, biasanya difasilitasi ya sebagai kegiatan lansia agar tidak jenuh di ruangan ya. Terus juga ya mereka punya kegiatan ya dari setiap hari Senin sampai hari Minggu mereka punya kegiatan ya. Kemudian selanjutnya ya, untuk pemberian AS kepada lansia pasif ya, ini yang tergantung pada orang lain ya. Jadi sudah mungkin aktivitasnya sudah tidak bisa maksimal ya, karena harus ada bantuan dari orang lain. Kemudian pada dasarnya sama seperti pada lanjut usia aktif dengan bantuan penuh oleh anggota keluarga ataupun petugas ya. Khususnya bagi yang lumpuh perlu dicegah agar tidak terjadi luka dekubitus ya, ataupun lecet ya, ini yang sering terjadi ya. Dulu kalau di panti jompo di PSTW 02 ya di Cengkareng ya, itu biasanya ada 4 ruangan ya. Yang ruangan pertama untuk khusus yang kakek-kakek ya, yang kedua khusus nenek-nenek ya. Kemudian yang ketiga itu untuk lansia ya yang pasif ya, yang sudah mungkin mempunyai penyakit ataupun sudah lumpuh ya, ataupun sudah tidak bisa melakukan aktivitas ya, itu di ruangan yang ketiga. Itu biasanya kita kerjanya itu lebih pagi ya, karena harus memandikan terlebih dahulu ya, memandikan si lansianya ya, kemudian memberi makan ya, memberi obat ya, kemudian kita melakukan pemeriksaan rutin ya. Kemudian yang di ruangan keempat itu untuk lansia yang memiliki gangguan kejiwaan ya. Di ruangan yang keempat itu biasanya untuk lansia-lansia yang memiliki gangguan kejiwaan ya. Kalau untuk di yang ketiga, yang keempat itu kita harus ekstra karena lansia yang mempunyai kebutuhan yang khusus. Nah, kemudian apa sih pendekatan perawat
pada lansia. Yang pertama itu pendekatan fisik ya. Yang lebih mendasar adalah memperhatikan atau membantu lansia untuk bernapas dengan lancar, ya, makan, minum, ya, melakukan eliminasi, ya, tidur, ya, menjaga sikap tubuh waktu berjalan, duduk, ya, berubah posisi tidur, beristirahat, ya, kebersihan tubuh, memakai dan menukar pakaian, mempertahankan suhu badan, melindungi kulit dan kecelakaan. Ya, biasanya kalau di panti kita bantu ya untuk mungkin ada yang lansianya ya punya masalah pada kulitnya ataupun yang lainnya, segera kita tangani ya, ataupun punya masalah tidur ataupun yang lainnya ya. Mungkin ada juga temennya sesama lansianya yang usil ya, kadang ada yang tidak mau, misal tidak mau tidur sama sebelahnya itu namanya ini, ada yang maunya di luar ya, itu kan lansianya kan unik, kemudian menjaga dari duduknya ya, berubah posisi tadi tidur ya, mungkin ada tidurnya yang nyamannya posisinya tertentu ya, ada yang mau pakai dua bantal, ada yang nggak mau pakai bantal ya, kemudian ada kebersihan tubuhnya ya, kemudian tubuhnya itu yang paling kebersihan tubuh ya harus kita dari personal hygiene-nya ya, kita lihat mandinya ya bagaimana ya, kemudian tadi ya kalau di panti kan ya baju dan lainnya kan sudah sudah dibersihkan sama petugas di sana ya, nanti dapat lagi gitu kan, itu sudah otomatis bersih. Kemudian kita melakukan pengecekan rutin ya, misal dari tanda-tanda vitalnya ataupun si lansia yang punya penyakit tertentu ya, punya hipertensi, punya penyakit diabetes ya, kita rutin melakukan pengecekan. Nah, kemudian yang kedua adalah kita melakukan pendekatan psikis ya. Penting untuk mengadakan pendekatan edukatif pada lansia ya. Di sini perawat dapat berperan sebagai supporter, interpreter ya, ataupun terhadap segala sesuatu yang asing ya, sebagai penampung rahasia pribadi ya, dan sebagai sahabat yang akrab. Nah, yang ini ya kita sebagai perawat ya untuk pendekatan psikis ya, karena kan ada yang tidak mau menceritakan ya, mungkin kita sebagai perawat ya mungkin punya pendekatan khusus ya, jadi bisa menggali informasi ke si lansianya ya. Jadi seperti saya dulu ya, si lansia itu nangis terus gitu kan, sama tugasnya nggak mau cerita, nggak mau apa ya, karena kita punya ilmunya ya, pendekatan khususnya ya, kita perkenalkan dulu ya, kita jalin trust-nya ya. Akhirnya si lansia itu mau cerita ya, pasti dia kangen sama keluarganya ataupun yang lainnya ya, tapi tidak punya nomor handphonenya, ataupun si anaknya tidak pernah menjenguk si lansianya ya, ataupun juga mungkin si lansia punya masalah ya dengan mungkin sesama temannya di satu ruangan ya. Ada juga kemudian saling ada juga yang saling ejek ya, berantem ya, masalahnya masing-masing ya. Jadi ada juga yang tidak mau mengungkapkan ya. Kemudian ada juga mungkin ya nanti ini sebagai contoh saja ya, kadang kita perawat kita sudah memberikan edukasi ya, kita memberikan dukungan ya, kemudian kita misal ya ada obat atau apa, kita segera kita berikan ya. Kadang ada lansia juga yang nakal ya, misal kalau kita tidak awasi ya dalam pemberian obat ya, kadang ada obat juga yang disembunyikan ya, di bantal, di kasur ya. Kalau kita tidak tungguin ya untuk minum obat, biasanya ada yang seperti itu ya, ada yang disembunyikan di bantal ataupun di kasur, ada juga yang dibuang ya, padahal kan itu untuk kesehatannya si lansia. Kemudian untuk pendekatan yang kedua ya, perawat hendaknya memiliki kesabaran ya dan ketelitian dalam memberikan kesempatan dan waktu yang cukup banyak untuk menerima berbagai bentuk keluhan agar para lansia merasa puas ya. Jadi kita harus sabar tuh menghadapi lansia yang unik-unik ya, kita harus sabar ya. Mungkin ada yang tidak harus satu hari itu kita mendapatkan informasi, ataupun kita kan mendapatkan informasi ya untuk melakukan pengkajian ya. Nah, kita harus harus sabar ya, harus teliti ya, dan
kita harus melihat sikon juga ya, situasi dan kondisi lansianya ya, bisa untuk lakukan pengkajian atau tidak ya. Kemudian untuk agar bisa inilah ya, mungkin apa sih keluhan yang sekarang bisa dirasakan ya, bisa diungkapkan ya. Biasanya ada kalau kita tidak dalam waktu yang tepat ya untuk melakukan pengkajian ya, kita tidak dapat melakukan pengkajian ya. Kemudian pendekatan psikis yang ketiga ya, perawat harus selalu memegang prinsip triple, yaitu sabar, simpatik, dan servis ya. Kita harus sabar menghadapi lansia ya, karena kan ini unik ya, berbeda-beda ya, antara satu lansia dan multi lansia ya kan berbeda-beda ya. Kemudian simpatik ya, kalau kita ada lansia yang mengalami ya sakit atau lainnya, kita harus fast respon ya. Servisnya ya, kita melakukan pelayanannya ya. Mungkin ada yang luka ataupun ada perlu perawatan luka ataupun yang lainnya, kita harus segera lakukan ya. Dan kemudian yang ketiga, adanya pendekatan sosial ya. Di sini mengadakan diskusi ya, tukar pikiran, bercerita ya, merupakan salah satu upaya perawat dalam pendekatan sosial. Biasanya kita melakukan terapi aktivitas kelompok ya, kita mengajak si lansia kita bermain ya, terus melakukan diskusi ya, tukar pikiran, bercerita ya, atau melakukan kegiatan ya tadi ya, seperti bernyanyi ya, ataupun bermain alat musik ya. Kemudian selanjutnya memberi kesempatan untuk berkumpul dengan sesama lansia, berarti menciptakan sosialisasi mereka ya. Karena kan tadi ya, kalau di panti sosial kan pasti ada waktu-waktu tertentu untuk berkumpul ya di satu tempat ya. Kemudian yang ketiga, jadi pendekatan sosial ini merupakan suatu pegangan bagi perawat ya, bahwa orang yang dihadapinya adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain ya. Karena banyak kan seperti itu ya, ada juga yang lansia butuh perhatian lebih ya. Mungkin ada juga yang maunya menyendiri ya, itu berbeda-beda ya. Karena kan pada hakikatnya kan makhluk kita sebagai makhluk sosial kan membutuhkan orang lain ya. Kadang ada juga yang maunya itu sendiri, ada yang mau yang lain ya. Tapi pada di jadwal ya, ataupun kita lakukan penjadwalan ya, kita harus ada untuk sosialisasi ya, ataupun berkumpulnya para lansia. Mungkin di hari Rabu itu ya ada kegiatan kesenian ya, mereka bisa berkumpul di situ ya, bisa menonton ya, ataupun ikut serta bernyanyi, bermain angklung, bermain gamelan ya, atau bermain alat musik yang lainnya ya. Ataupun di hari Kamis ataupun biasanya hari Selasa ya, mereka melakukan kegiatan untuk keterampilan ya, membuat membuat jahitan ya, ataupun membuat batik ya, kemudian keset ya, ataupun kerajinan yang lain ya, sebagai hiburan mereka ya. Kemudian yang keempat itu ada pendekatan spiritual ya. Perawat harus bisa memberikan ketenangan dan kepuasan batin dan dalam hubungannya dengan Tuhan atau agama yang dianutnya dalam keadaan sakit ataupun mendekati kematian. Nah, ini adalah salah satu faktor penting ya. Kalau yang saya ikutin dulu ya, mereka juga ada kegiatan keagamaan ya, ada pengajian, ada mengaji ya, belajar mengaji ya, ataupun kegiatan keagamaan lain. Kemudian dalam menghadapi kematian ya, setiap klien lansia akan memberikan reaksi yang berbeda tergantung dari kepribadian dan cara dalam menghadapi hidup. Kemudian pada umumnya waktu kematian akan datang ya, agama atau kepercayaan bukan faktor yang penting sekali. Jadi harus didasari dari pendekatan spiritualnya dari agama atau kepercayaan yang dianut oleh lansia. Nah, kemudian tujuan ya dalam melakukan asuhan perawatan agar lansia dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri dengan yang pertama mempertahankan kesehatan dan kemampuan lansia dengan cara perawatan dan juga pencegahan ya, dari faktor preventif ya, kemudian sampai ke rehabilitatif. Nah, kemudian
Kemudian membantu mempertahankan semangat hidup lansia atau life support ya. Kita harus memberikan support ya agar si lansia itu bahagia, senang ya, jadi tidak murung ataupun jadi sakit, stres ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya menolong dan merawat lansia yang menderita sakit ya. Ini salah satu yang perlu kita lakukan ya. Ada lansia sakit ya ataupun perlu bantuan kita ya. Kemudian membantu petugas kesehatan yang untuk dapat mengenal dan menegakkan diagnosa yang tepat dan juga yang dini. Jadi kita tahu nih, lansia sakit ini, diagnosanya apa sih ya yang tepat ya. Tindakannya apa yang harus kita lakukan ya. Kita harus di luar kepala udah tahu ya. Kemudian mempertahankan kebebasan lansia yang maksimal, memelihara kemandirian secara maksimal seperti tadi ya. Kita melakukan ataupun mengajarkan ya kepada lansianya ya untuk untuk ADL-nya ya, activity daily living-nya ya, kita mengajarkan ya dari hal-hal yang simple ya untuk kemandirian. Kemudian fokus untuk perawatan lansia ya tadi ya, untuk peningkatan kesehatan atau health promotion ya, pencegahan penyakit ya atau preventif. Kemudian mengoptimalkan fungsi mental ya, mengatasi gangguan kesehatan yang ya. Kita harus melakukan pencegahan ya, pencegahan penyakit ya, kemudian peningkatan kesehatan ya melalui tadi ya promosi kesehatan. Kita mengedukasi si lansianya ya, kalau penyakit hipertensi apa saja sih yang nggak boleh dimakan ya, terus apa saja yang boleh dilakukan ya, kita harus berikan edukasi ya. Mungkin ada yang punya penyakit DF, kita edukasi ya. Kemudian pencegah penyakitnya ya, kita mungkin si lansia mungkin sudah tahu punya penyakit ini, tapi dia mungkin sukanya makan misal ikan asin atau apa ya, kita harus melihat ya, mungkin yang disediakan panti apa gitu kan. Kita juga harus melihat tuh, si lansia ini kan punya hipertensi ya, kita harus tahu nih, jangan makan ini, jangan makan itu ya. Kemudian mengoptimalkan tadi ya fungsi mentalnya ya, menghindari stres ya pada lansia ya. Kemudian mengatasi gangguan kesehatan yang umum ya, yang mungkin dari demam ataupun sakit-sakit yang ringan lainnya. Nah, kemudian untuk proses ASKEP-nya ya, dari pengkajian kita harus melakukan data biografi ya, dari nama ya, tempat lahir dan lain-lainnya ya, riwayat keluarga ya, riwayat pekerjaan, riwayat lingkungan hidup ya, riwayat rekreasi, sistem pendukung ya, deskripsi khususan mungkin punya apa, pekerjaannya apa ya, terus sistem pendukungnya ya, dari keluarganya seperti bagaimana ya, riwayat rekreasinya mungkin dulu semasa sebelum lansia ataupun sebelum masuk ke panti ataupun sebelum masuk usia lansia bagaimana ya, riwayat rekreasinya, kemudian riwayat di lingkungannya ya, lingkungan hidupnya bagaimana, pekerjaannya tadi ya, riwayat keluarganya, kemudian status kesehatannya ya, dulu punya penyakit apa atau sekarang bagaimana penyakitnya ya, kemudian aktivitas hidup sehari-hari ya, sekarang apa kegiatannya ya, kemudian pemeriksaan fisik ya, dari head to toe ya, dari kepala sampai ke kaki ya, kemudian pemeriksaan status kognitif, afektif, dan juga sosial, kemudian pemeriksaan penunjang. Nah, kemudian untuk penegakan diagnosa keperawatannya ya, kita bisa melihat dari fisik atau biologis ya. Yang pertama fisik dan ataupun biologis ya, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh ya, berhubungan dengan intake yang tidak adekuat ya. Ini kalau untuk fisik atau biologis biasanya berhubungan dengan nutrisi ya. Kemudian dari psikologis ya, mungkin ada isolasi sosial ataupun HDR ataupun harga diri rendah. Kalau untuk spiritual mungkin ada reaksi bergabung atau berduka berhubungan dengan ditinggal pasangan ataupun yang lainnya ya. Ini adalah salah satu contoh diagnosa yang untuk keperawatan gerontik ya. Ini salah satu contohnya dari fisik ya, diagnosa dari fisik, biologis, psikologis, dan juga spiritual. Kemudian untuk intervensi perawatannya, untuk perawatan gerontik ya, di sini intervensinya harus melibatkan klien ya, bekerja sama dengan profesi kesehatan lain, mungkin ada dokter ya, ada gizi ya, dan lain-lainnya ya. Kemudian tentukan prioritasnya ya, intervensi yang akan kita
lakukan ya, kita harus bisa memprioritaskan. Kemudian cegah timbulnya masalah. Jadi kita harus bisa menilai ataupun mengira-ngira ya, ini bagaimana sih, bisa diterapkan atau tidak. Kemudian sediakan cukup waktu untuk memahami masukan ya. Jadi kita harus kita diskusikan ya, bisa atau tidak dilakukan untuk lansia. Kemudian tulis semua rencana dan jadwal ya untuk kita melakukan intervensi ya, ataupun kita melakukan implementasi ya ke si lansianya, kita harus terencana dan terjadwal. Kemudian untuk tujuan intervensi keperawatan ya, lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar ya, dari kebutuhan nutrisi ya, peningkatan keamanan dan keselamatan, pemeliharaan kesehatan diri ya, pelihara keseimbangan istirahat atau tidurnya, kemudian meningkatkan hubungan interpersonal ya. Jadi ini adalah tujuannya dari intervensi keperawatan untuk perawatan gerontik ya. Kemudian implementasinya ya, tadi sudah kita merencanakan tuh di intervensinya, kita akan melakukan ini, melakukan itu. Kemudian implementasinya kita melakukan apa ya. Yang pertama kita harus membina trust ya. Membina trust ya, itu adalah yang pertama yang kita lakukan. Jangan sampai si lansianya misal nggak kenal apa yang namanya kita siapa ya, terus mungkin sudah janji ya, kita besok melakukan ini yang kayak gitu kan, ataupun yang lainnya ya, kita sudah jalan transport, jangan tiba-tiba atau ujuk-ujuk kita melakukan tindakan ataupun apa ya, pastinya tidak akan mau. Kemudian sediakan cukup penerangan ya, hindari cahaya menyilaukan ya, tujuannya untuk penerangan di malam hari ya. Biasanya kalau kita lagi mungkin kalau kita melakukan implementasinya di malam hari, kita harus penerangannya harus cukup. Kemudian kita harus menghindari cahaya yang menyilaukan ya. Kemudian tingkatkan rangsangan panca indera ya, melalui ya buku ya. Kemudian berikan warna-warna yang dapat dilihat klien. Jadi kita harus kita ini ya, oke itu warnanya apa, terus ini apa namanya, kita harus kita tanyakan atau kita rangsang panca indera. Kemudian mempertahankan dan latihan daya orientasi nyata ya, kita tanyakan hari ini hari apa gitu kan, terus jam berapa ya. Kemudian ataupun kita harus saling mengunjungi ya, misal kita namanya pasien kita atau pelanggan kita ya, kita harus sering ya mengunjungi si klien kita ya. Kemudian tadi ya menanyakan hari ya, jam, ataupun menanyakan presidennya siapa, contoh gitu kan, presidennya siapa, kemudian perawat yang di sini siapa namanya gitu kan, terus kepala pantinya siapa gitu kan, ataupun kalau di keluarga ya, ataupun di keluarga nanti bisa tanya ini anaknya namanya siapa, ataupun ini cucunya namanya siapa ya, seperti itu. Kemudian lanjutannya ya, selanjutnya kita berikan perawatan sirkulasi ya, hindarkan pakaian yang menekan, mengikat, sempit gitu ya. Jangan sampai kita lihat tuh kalau itu bajunya kesempitan ataupun yang lainnya ya. Kemudian untuk mengubah posisi ya, mungkin posisi tidurnya ataupun posisi dalam melakukan kegiatan ya, dia dia ada yang posisi tidurnya mungkin tidak bagus ya untuk sirkulasinya, itu kita segera melakukan perubahan. Kemudian memberikan perawatan pernapasan ya, membersihkan ya kotoran hidung ya, ataupun tingkatkan aktivitas pernapasan ya, dengan latihan nafas dalam, latihan batuk efektif ya. Itu salah satu memberikan perawatan pernapasan. Kemudian berikan perawatan pada alat pencernaan ya. Di sini ya merangsang nafsu makan ya, mencegah terjadinya gangguan pencernaan, kemudian mencegah konstipasi. Jadi kita harus tahu nih si kakek neneknya kita konsumsi apa saja nih ya. Jangan sampai dia mungkin mengalami diare ataupun konstipasi ya, tidak bisa BAB ataupun yang lainnya. Nah, kemudian kita memberikan perawatan genitour integris cairannya ataupun inkontinensia ya. Makanya tuh kukunya dilihat juga ya, kita harus, kalau lansia ini sudah panjang kukunya ya, kemudian kita memberikan perawatan muskuloskeletal ya, bergerak dengan keterbatasan ya, kita
mungkin kita bantu ya berjalan ya, ataupun berjalan ya menggunakan alat bantu ya, kemudian ganti posisi tiap jam ya, kemudian kita harus tadi yang mengawasi ya, mungkin klien ya, ataupun pasien ya. Kemudian berikan perawatan psikososial. Di sini kita membantu dalam memilih atau melakukan aktivitas ya, misal si pasien ini punya aktivitas, misal ini terlalu berbahaya untuk si lansia tersebut, ataupun mungkin nanti yang kecapean atau yang lainnya, kita harus memilih aktivitas yang pas untuk si lansia tersebut. Kemudian fasilitasi pembicaraan tadi ya, diskusi ya, bercerita ya, berikan penghargaan atau ya, ketika si lansia itu berhasil melakukan sesuatu ya. Kemudian pelihara keselamatan ya, usahakan agar pengaman tempat tidur sudah terpasang ya, tempat tidur dalam posisi lebih rendah ya, pegang di kamar mandi atau ruangan dalam dia berjalan ya, jadi ada pegangannya, dan cukup penerangan ya, jadi tidak sampai mungkin terjatuh ataupun yang lainnya ya. Jadi itu harus cukup penerangannya ya, adanya pegangan ya, di setiap ruangan ya, tempat tidurnya harus aman ya, gitu, untuk melihara keselamatan. Nah, kemudian apa sih kuncinya menuju lansia yang bahagia ya? Bahagia itu dari BAHAGIA. Yang utama B berlebih harus dihindarkan. Kemudian yang A, atur makanan. H, hindari faktor risiko penyakit jantung. A, agar terus merasa berguna dan punya aktivitas yang bermanfaat. G, gerak badan teratur wajib dilakukan. Kemudian G, gerak badan tadi udah ya G. Kemudian I, ikuti nasihat dokter dan hindari situasi tegang. Kemudian yang A, awasi kesehatan dengan memeriksa kesehatan secara berulang. Ini adalah salah satu kunci menuju lansia yang bahagia ya. Ini adalah kunci dari BAHAGIA. Nah, itu adalah kuncinya ya. Kita harus rutin memeriksa kesehatan ya, ikuti nasihat dokter ya, misal kalau kita periksa kesehatan, hindari situasi tegang ataupun stres ya, biasanya itu kebanyakan dari faktor stresnya ya. Kemudian gerakan badan teratur ya, olahraga teratur, kemudian agar terus merasa berguna dan punya aktivitas yang bermanfaat ya, kita melakukan pekerjaan apa yang bermanfaat. Kemudian hindari faktor resiko penyakit jantung ya, kemudian atur makanan kita, kemudian berat badan berlebih harus kita hindari ataupun kita kurangi ya. Nah, itu adalah asuhan keperawatan yang akan diberikan kepada lansia atau di keperawatan gerontik ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti pas melakukan, nanti pas ditugas asuhan keperawatan lansia dengan hipertensi, lansia dengan DM, jadi bisa patokan lihat di sini ya, jadi nanti sudah tahu ya, nanti tidak terlalu bingung jadinya. Nah, kemudian untuk askepnya ya, nanti kalau askep untuk lingkungan ya, lingkupnya keluarga, kita melakukan dengan askep keluarga ya. Kalau di klinik ya, di panti ataupun yang di rumah sakit, kita melakukan dengan askep AMP ya.